Podcast Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa penonton setia podcast Seribu Parit. Berjumpa lagi bersama saya Zulkifli di program yang setelah lama kita vakum selama bulan suci Ramadan ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan dan menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah untuk semua muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga segala apa yang kita kerjakan di bulan suci yang penuh berkah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin itu kita ini selama Ramadan rencananya break dulu gitu. Jadi karena mungkin agak sedikit menguras tenaga dan ingin fokus ibadah gitu ceritanya. Tapi ya karena ini hari ini spesial, bintang tamu kita spesial, yang ingin kita bahas juga spesial. Dan ini berkaitan juga ada kaitannya dengan hal-hal di bulan Ramadan. Dan sekarang ini kita telah memasuki 10 terakhir Ramadan dan ini wajib untuk kita ketahui. Jadi langsung saja kita hadirkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir, dan hadir langsung di sini yaitu salah satu pengurusnya, yaitu Dr. Junaidi. Selamat datang Dokter di podcast Seribu Parit. Baik, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Saya manggilnya Bapak, Dokter atau Pak Dosen karena beliau ini jabatannya banyak ya. Di Basnas sebagai apa? Saya sebagai wakil ketua satu bidang pengumpulan zakat. Bidang pengumpulan zakat. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Terlihat ya dari tampang dan fisiknya yang segar bugar. Masya Allah. Aman puasanya? Alhamdulillah. Di tengah aktivitas yang cukup padat, yang sangat padat saya rasa karena dan memang hari ini hari terpadat saya. Kenapa begitu? Pertama, ini adalah hari terakhir kita kerja secara Ya, formal, betul. yaitu tanggal 25 Ramadan atau tanggal 5 April 2024. Yang kedua, karena ini adalah hari terakhir, maka aktivitas di kantor itu mulai dari jam 8 sampai di luar jam kantor. Dan saya tadi itu pulang kira-kira pukul 5 sore. Harus belanja dulu. Setelah belanja untuk perbukaan di rumah, saya tidak sempat lagi untuk apa-apa, hanya berganti baju, lalu meluncur ke Pondri, Pondok Indragiri dalam rangka buka bersama. Dan saya juga diminta sebagai pembicaranya. Masya Allah. Nah, selesai dari acara tersebut, selesai sholat maghrib, saya harus meluncur lagi ke lapas untuk memberikan tausiah Ramadan, sekaligus sebagai imam di sana. Dan selesai dari sana, tadi kita chat ya, saya siap untuk meluncur ke podcast Seribu Parit. Luar biasa, bukan 1000 jembatan gitu. Oke, terima kasih kepada, saya manggil Pak Dr. Junaidi, Pak Dokter ya, kesehatan dok. Nanti saya harus nyuntik ya. Siapkan jarum suntik. Hari ini kita akan berbicara mengenai Basnas yang memang di bulan Ramadan ini mempunyai peran yang sangat penting ya dalam pendistribusian zakat. Dan tadi dikatakan bahwa Bapak adalah salah satu wakil ketua bidang pengumpulan zakat. Nah, sebelum kita masuk berbicara tentang Basnas itu apa, zakat itu bagaimana, berapa yang harus kita salurkan dan lain-lain begitu. Kita boleh mengenal sedikit nggak sih tentang Bapak Dokter ini yang saya tahu ini banyak banget jabatannya. Selain sebagai, kalau misalkan nih saya sholat jamaah di masjid ini, ada aja nih beliau gitu ya. Terus juga ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, oh itu dosen saya loh, oh rupanya dosen gitu. Ini sekarang saya mengetahui rupanya Bapak juga wakil ketua di Basnas, begitu. Nih bisa diceritain nggak sih di awalnya itu bagaimana gitu? Mengapa bisa terjun di penceramah juga, di dosen juga, di Basnas juga gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Zulkifli ya. Saya panggil Bapak atau panggil apa?
Mas aja deh. Mas. Wah, mahal Mas sekarang ini. Naik ya 3,6. Iya, 3,6 ya? 3,5 ya, berapa? Saya kemarin jumpa harganya baru di 3,45. Nah, saya dengarnya 3,5 terakhir. Bahas emas pula gitu ya. Baik. Oke. Jadi saya ini kalau kelahiran Mandah. Oh, orang asli sini. Iya, orang asli Indragiri. Indragiri Hilir. Tapi saya lebih banyak saya besar itu di Sumatera Barat. Mulai dari pendidikan madrasah sanawiyahnya sampai ke perguruan tinggi S1-nya. Jadi saya remaja, dewasa berkecimpung di luar daerah. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan ke Universitas Gadjah Mada. UGM. Ya, UGM pada jurusan ilmu kemanusiaan atau ilmu humaniora pada program studi antropologi. S1-nya? Ya, S2-nya. Oh, S2-nya. Kalau S1-nya di Muamalat. Muamalat itu yang berbicara tentang hukum-hukum ekonomi Islam. Oke. Nah, ini kan hukum-hukum ekonomi Islam. Ya, nanti kalau kita hubungkan ke zakat merupakan bagian daripada ekonomi Islam. Iya, betul. Tapi di S2 saya masuk ke antropologi, fokus saya kepada persoalan ekonomi juga. Sinkron ya? Tapi ekonominya ekonomi sosial. Oke. Penelitian saya di Concong Luar pada waktu itu. Jadi kalau Pak Mas Zulkifli buka internet, ketik kalah di kampung sendiri, nah itu akan udah muncul. Pernah baca saya, kalah di kampung sendiri. Kalah di kampung sendiri. Bukan sendiri ya. Saya pakai bahasa logatnya Melayu. Akan ketemu di sana. Junaidi sebagai penulis, Pujo Semedi sebagai pembimbing tesis saya. Tesis itu. Nah, setelah S2 saya pulang ke Indragiri Hilir, tepatnya di Kota Temilahan. Di saat itu ada buka kampus namanya Universitas Islam Indragiri. Saya mencoba untuk melamar dan 1 tahun saya mengabdi sebagai dosen luar biasa. Untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2009 saya diangkat sebagai dosen. Nah, maka dipanggillah saya sebagai dosen. Nah, ketika di Sumatera Barat saya fokusnya ke Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang istilahnya pondok pesantren lah gitu. Di sana saya menggali ilmu-ilmu agama. Walaupun tidak maksimal tapi cukuplah untuk capcus gitu kan. Untuk bicara hal-hal yang tidak begitu mendasar tapi barangkali perlu bisa diamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Akhirnya saya jadilah penceramah. Oh, berarti pada saat S2 baru. Nah, ketika saya masuk ke sini, sebelumnya saya sudah. Jadi ketika saya di pesantren, pulang kampung, Ramadan itu safari. Diajak oleh keluarga untuk ceramah, sudah. Jadi sebenarnya kalau start saya mulai ceramah itu ketika saya berumur 12 tahun. Mulainya pakai teks ya, dari remaja, pakai teks saya. Jadi sekolahnya pada saat itu memang pendidikan Islam gitu. Ya, sekolah saya memang pondok pesantren. Oh, di Ponpes. Nah, di pondok pesantren, tapi saya tinggal di masjid. Jadi setiap subuh ada kajian subuh untuk ibu-ibu jamaah. Ya, saya baca buku. Mengisi. Maka public speaking saya itu tanpa saya sadari sudah terlatih sejak umur belasan tahun kan. Sekarang sudah 40-an tahun. Masya Allah. Nah, pulang ke Indragiri Hilir, tinggal di Kota Temilahan. Adalah teman saya yang orbitkan saya, tak perlu saya sebutkan namanya. Hamba Allah ya. Hamba Allah. Dia mulai masukkan saya ke masjid, ya salah satunya Masjid Al-Huda. Ada juga abang saya yang orbitkan saya. Dimasukkan ke dalam salah satu arisan kedaerahan gitu. Nah, akhirnya saya orang kenal gitu. Padahal saya sudah punya niat ketika S2. Saya ingin melepaskan semua keterkenalan saya dari sisi keagamaan. Tapi ketika saya sampai di Jogja, orang Junaidi silakan nanti isi khutbah Idul Fitri. Di Jogja. Ngisi juga Junaidi tolong isi ceramah Ramadan. Akhirnya saya pikir Tuhan ini masih melanjutkan SK saya gitu. Memang jalannya itu ya. Dan memang jalannya begini ya. Ya sudah. Akhirnya saya putuskan, oke lah kalau begitu ya Allah. Kalau memang ini jalan saya untuk bisa memberikan pencerahan, untuk bisa menebarkan ayat-ayat Allah, bismillah. Sampailah hari ini.
Oke. Tadi kalau misalkan memang ingin memutus background keagamaan itu, emangnya mau melanjutkan ke arah mana sebenarnya? Pendidikan saya yang saya senangi itu sebenarnya antropologi. Antropologi itu Ya, bergerak di bidang? bergerak di bidang penelitian sosial, Oke. penelitian kebudayaan, hidup di lapangan bersama dengan masyarakat banyak. Nah, jadi saya senang sekali di situ. Ketika saya diconcong misalnya kurang lebih 6 bulan penelitian tesis saya. Nah, saya berbaur Dengan masyarakat yang pakai topi koboi gitu, pakai celana gunung gitu. Jadi tidak ada menampakkan ciri khas saya itu sebagai seorang agamis gitu. Nah, jadi ada kesenangan tersendiri di situ. Tapi setelah ditengok-tengok respon masyarakat, kebutuhan sosial, ya saya ambil lagi. Mengharuskan untuk itu ya. untuk ke arah yang awalnya begitu. Iya. Tapi ada juga orang mengatakan kau tak cocok jadi ustadz. Ada juga. Ada juga. Dan itu ditanggapi dengan? Tapi dia memberikan solusi. Kau tak cocok jadi ustadz. Pemikiranmu tuh arahnya ke sini. Tapi gimana lagi? Apakah casingnya saja atau bagaimana? Yang jelas yang saya jalani hari ini saya merasa enjoy. Apa yang Tuhan berikan saya syukuri. Dan memang secara materi Bapak punya itu. Seperti untuk diketahui ya, ini Bapak Ustadz Junaidi ini pengisi azannya di radio Gemilang FM. Wah, jangan disebut-sebut nanti riak pula saya. Enggak, kan saya yang nyebut. Jadi kalau misalkan pada yang nggak tahu, mungkin ya pada dengar, misalkan pada saat kita bunyikan azan, setiap azan kan kita kalau di radio Gemilang FM kan 5 waktu nih. Kecuali subuh. Nah, kecuali subuh. Jadi ini Ustadz nih, ini yang punya suaranya nih, ya azannya. Oke, jadi akhirnya setelah itu nyambung ke jadi doktor. Saya doktor itu di tahun 2016. Sudah lama dari juga. Dari 2009 ke 2016 itu kan proses yang cukup panjang. Saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Universitas Islam Indragiri. Mata kuliah pertama yang saya ajarkan itu adalah antropologi. Nah, jadi saya semakin senang gitu. Dan saya semakin menikmati kegiatan-kegiatan akademik karena ini mata kuliah yang saya suka gitu. Namun dalam perjalanannya selain antropologi saya juga mengajar mata kuliah hukum Islam atau filsafat hukum Islam. Jadi ada pendekatan antropologi dan filsafat. Dan itu saya tekuni. Kalau saya menulis di papan tulis ketika saya mengajar, bagi mahasiswa angkatan pertama mereka akan merasakan satu papan tulis whiteboard itu penuh dengan tulisan saya. Tulisan Arab? Enggak. Antropologi kok Arab. Oh iya, antropologi ya. Kalau filsafat hukum Islam ya adalah Arab-Arabnya. Nah, jadi dari 2019 ke 2016 itu ada masa yang cukup panjang. 2009 ke 2013 saya di Fakultas Hukum. Nah, dari 2010-2011 itu berdirilah Fakultas Ilmu Agama Islam. FIAI. Terdiri dari 3 prodi. Yang pertama ekonomi syariah. Yang kedua manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, saya ini punya background ekonomi Islam di muamalat tadi. S1-nya. S1-nya. S2-nya saya M.Hum kan, Magister Humaniora. Nah, saya merasa bahwa posisi saya ini perlu masuk ke FIAI. Nah, khususnya di ekonomi syariah. Nah, dan pada 2013 saya bikin surat di atas materai dari Fakultas Hukum, saya pindah ke FIAI ke program studi ekonomi syariah. Mengajarlah saya di situ, ada filsafat ilmu dan logika, ada ayat-ayat ekonomi Islam, ada aspek hukum dalam ekonomi dan bisnis. Nah, itu saya ajarkan. Termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan filantropi Islam, ya seperti zakat, jumpa di sana, wakaf, jumpa di sana, hibah, hadiah, infak, sedekah, itu lengkap di situ. Jadi saya terbentuk dari Fakultas Hukum yang membahas konsep-konsep antropologi, ilmu-ilmu sosial. Nah, lalu saya masuk ke dalam bidang ekonomi yang juga masuk kepada ranah sosial. Zakat itu kan? Iya, sosial. Dia
memang nampaknya bicara soal keuangan, tapi uangnya itu mengarah kepada masyarakat banyak. Peruntukannya ke masyarakat banyak. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan pada surat At-Taubah ayat 60 gitu. Ada 8 mustahik yang wajib disalurkan, yang wajib menerima, yang berhak ya, yang berhak menerima dana-dana zakat itu. Nah di situ semakin mengental. Saya belajar juga, dan sebenarnya di Basnas itu saya sudah pernah hadir sebagai relawan saja. Itu sejak tahun 2011 ya, sudah masuk saya di Basnas. Tapi pada masa itu undang-undang kan belum diberlakukan. Namanya Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Ya. Tapi sebagai staf, sebagai relawan, kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifatnya untuk membantu Basnas, kita baru turun. Ya. Jadi sudah pernah di Basnas, berkecimpung di Basnas yang sebelumnya bernama Basda. Dan itu belum diterapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat itu. Sudah masuk saya di sana. Nah, kira gitu ya. Jalannya begitu gitu ya. Dan akhirnya langsung terjun ke Basnas secara resmi itu tahun 2022. Oh, baru. Ya, ikut seleksi kan. Lalu seleksi tahun 2021 seleksinya November. Dengan seleksi tertulis, seleksi wawancara, seleksi verifikasi faktual. Ya, maka tahun 2022 Maret kita dilantik. Dikukuhkan. Dengan 5 orang pimpinan ya. Ya, Haji Muhammad Yunus Hasbi, saya sebagai wakil ketua 1 bidang pengumpulan, kemudian Haji Subagio LC sebagai wakil ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, kemudian wakil ketua 3 yaitu membidangi di bidang pelaporan dan administrasi, kemudian wakil ketua 4 yaitu wakil ketua 3 Pak Dr. Andes Haji Idrus MPDI, wakil ketua 4 yaitu Pak Arsalim ST yang membidangi bidang SDM dan kerjasama. Jadi cukup 5 pimpinan ya. Nah, ketuanya adalah Bapak Haji Muhammad Yunus Hasbi. Saya masuk ke sana. Dari hasil seleksi tersebut. Dari 2021 seleksinya, 2022 dilantik atau dikukuhkan. Sampailah sekarang masa baktinya itu sampai 2027 nanti gitu. Sekarang 2024. Nah, itulah akhirnya saya masuk ke dunia filantropi Islam, khususnya di Badan Amil Zakat, dan itu adalah lembaga negara non struktural. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa Basnas itu bukan ormas, bukan organisasi kemasyarakatan. Dia lembaga negara non struktural. Apa bedanya? Kalau ormas punya logo sendiri, punya undang-undang keormasan. Kalau Basnas punya undang-undang sendiri dia. Dan coba lihat logonya. Logonya adalah Garuda. Burung Garuda. Nah, jadi tak bisa disandingkan dengan, mohon maaf, MUI dengan NU dengan Muhammadiyah. Itu semuanya ormas. Kalau kita lembaga negara non struktural namanya. Resmi ya. Nah, resmi dia dan atas nama negara kan. Cuma dia ini tidak punya kementerian. Itu saja. Cuma karena pendekatannya adalah keagamaan, nah, akhirnya mitranya itu adalah Kementerian Agama atau Kemenak pada level yang paling rendah, yaitu kabupaten atau provinsi. Kan ada Basnas provinsi dan Basnas pusat. Tapi aturan-aturan yang berkaitan dengan kezakatan ini ada juga diatur oleh Mendagri. Jadi untuk aparatur sipil negara, untuk pekerjanya. Untuk aparatur sipil negara. Kemudian aturan itu mengarah kepada Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang berjenjang itu, mulai dari pusat, provinsi sampai kepada kabupaten. Tergantung posisi di mananya ya. Ya, tergantung posisi di mananya.
Ya gitu. Nah, untuk Basnas sendiri mungkin banyak kita yang mungkin kurang tahu sebenarnya tupoksi dari si Basnas ini apa gitu. Apakah sekedar hanya pendistribusian dan sebenarnya dana-dana mereka ini bisa didapat dari mana? Apakah masyarakat biasa mau berzakat bingung kemana gitu melalui Basnas tuh gimana caranya gitu? Kalau bicara tupoksi Basnas, karena ada 4 ya, ada 4 wakil ketuanya, tentu itu menunjukkan bahwa Basnas itu dimulai dari pengumpulan. Oke. Nah, setelah dikumpulkan, Alurnya nih ya. dikumpul, kemudian dikelola. Nah, dikelola tentu itu kan wakil 3 sebenarnya, wakil ketua 3 dikelola. Sistem pelaporannya seperti apa? Basnas kan punya sistem pelaporan Simba, sistem manajemen Basnas. Jadi kalau Mas Zulkifli berzakat ke sana umpamanya 20 juta atau 25 juta. Aminkan dulu. Amin. Nah, kalau 25 juta berarti itu penghasilan saya berapa tuh ya? 1 miliar. Wah, Masya Allah, amin. Bisa jadi. Ini kan Ramadan. Iya, amin. Kalau 10 terakhir versi lagi ya. Muhammadiyah ini kan 27 nih. Malam Lailatul Qadar ini. Amin. Versi Muhammadiyah. Iya. Versi negara 26. Diingetin lagi aminnya, sayanya bengong. Iya, amin. Kita semua lah ya. Ya, kita semua. Jadi Mas Zulkifli Mas Jul aja deh Pak. Mas Jul ya? Lengkap banget. Okay. Sekalian aja kalau sama titel saya gimana? Mas Zulkifli SPI. Apa itu? Perikanan dong. Oh iya, perikanan Indonesia itu. Iya. Oke. Nah, jadi Mas Jul berzakat 25 miliar. Salah. 25 juta. Kalau gitu penghasilan saya 271 triliun dong ya. Oh, maksudnya apa ini? Tahu juga rupanya. Nah, jadi 25 juta. Mas Jul harus isi belangko yang berkaitan dengan setoran zakat. Setelah diisi belangko itu dengan angka 25 juta, yang dilampirkan adalah nama yang bersangkutan, si muzaki namanya. Kemudian di mana tinggalnya. Nah, selanjutnya nomor handphonenya. Nah, ketika uang itu sudah diterima oleh staf pengumpul, maka dia akan dimasukkan ke dalam sistem Simba, akan dilaporkan ke Simba, nanti akan muncul di SMS handphone. Terima kasih kami dari Basnas RI kepada Mas Jul Kifli SPI yang sudah berzakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Itu disebutkan ya. Nah, jadi terlapor dia. Nah, uang di stok bendahara, dari bendahara nanti masuk ke kas Basnasnya atau nanti kita masukkan ke bank. Nah, jadi itu pengumpulan kan. Jadi berapa minimal kita bayar zakat gitu? Kita anggap sajalah 7 juta. 7 juta tuh penghasilan kita per bulan kita bayar zakat. Jadi 2,5% dari 7 juta itu berapa? Kira-kira aja lah 300.000 lah. Atau malah tak sampai itu. 200-an. 250-an. Ya 250-an. Nah, sekecil itu kita tetap masukkan. Jadi di pengumpulan itu ada Simba. Nanti setelah pengumpulan itu diselesaikan, dilaporkan dengan bendahara dan selanjutnya itu barulah nanti dikelola oleh Wak3. Wakil ketua 3. Wakil ketua 3 mengelolanya. Nah, ketika ada mintanya pendistribusian, umpamanya ada si mustahik, dia janda. Jangan mikir-mikir yang lain dulu ya. Punya anak 3. Tapi standar ekonominya rendah gitu kan. Datang dia ke sana. Dia harus melampirkan pertama KTP, yang kedua KK, menunjukkan kalau dia tuh janda. Jangan bukan janda kan, tapi mengaku janda. Di akhir-akhir Ramadan ini banyak nih yang mengaku janda, yang mengaku miskin, ini yang beneran? mengaku mu'alaf. Beneran kejadian? Beneran ini. Hanya untuk mendapatkan? Hanya untuk mendapatkan sebongkah berlian. Iya. Bukan hanya dong kalau gitu. Nah, jadi dilaporkan sama Waka. Masuklah berkas ini ke Waka 2. Bahwa ada yang janda minta zakat, namanya zakat konsumtif.
yang habis gitu. Jadi nanti kalau dibahas zakat di apa nih, dana zakat di Basnas itu ada namanya zakat produktif, ada namanya zakat konsumtif, ada nanti dana zakat pendayagunaan. Jadi ada tiga dia. Kalau konsumtif itu habis dia, habis untuk dimakan saja, dikonsumsi habis gitu. Nah dia datang, ketika datang berkas itu masuknya ke Waka 2. Masuk ke Waka 2 nanti dilihat kelengkapan administrasinya. Nah, kalau sudah lengkap barulah nanti dinaikkan ke Waka 3. Dicek kebenarannya. Dicek kebenarannya. Naik ke Waka 3. Nanti minta disposisi kebijakan dari ketua. Jadi begitu alurnya. Jadi tidak serta-merta masuk Waka 2 selesai, tidak. Jadi ada pengumpulan, ada pendistribusian. Nah, pendistribusian ini tidak boleh keluar dari asnaf yang 8 yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Nah, itu ayat distribusi. Nah, itu jadi ayat Waka 2 itu At-Taubah ayat 60. Kalau ayat Waka 1 saya pengumpulan itu ayatnya 103 At-Taubah. Dimulai dengan perintah khuz min amwalihim, ambil, jemput. Nah, seharusnya saya ini datang ke dinas-dinas. Jemput bola ya? Menjemput bola saya. Seharusnya, idealnya kan begitu. Datang, menjemput, ambil. Nah, tapi kan pemerintah dulu pada masa Nabi dengan sekarang tentu sudah berbeda. Jadi yang dijemput itu apa? Nah, itu kalau kita bicara dalam konteks ASN atau PNS ya. Yang berzakat, minimal penghasilannya 6,8 juta. Itu peraturan Ketua Basnas terbaru ya, 2023. Ada juga peraturan Ketua Basnas tahun 2010-an gitu. Itu 3.200.000 sudah kena zakat. Penghasilan per bulannya. Penghasilan per bulannya 3.200.000 sudah kena zakat. Jadi kita tergantung pakai yang mana gitu. Tinggal penegasannya saja. Nah, maka terkait dengan pengumpulan zakat itu tidak hanya PNS. Tidak hanya PNS. Di Inhil itu PNS cuma 7.000 orang. Ya, 7.000 PNS. Ya, se-Indragiri Hilir. Ya, kalau diwajibkan zakat semuanya dengan sistem payroll system itu, potong atas dengan segala macam jenis penghasilannya, itu potensi zakat dari ASN itu kurang lebih 17 miliar per tahun. Nah, besar ya. Itu kalau PNS. Tapi memang diwajibkan nggak? Nah, itu. Ini sensitif nih pertanyaannya. Tidak, ini kan potensi. Kita bicara potensi kan. Nah, potensi, kesadaran itu kan agak berbeda. Potensi, kesadaran, kemudian keengganan. Ada 3 levelnya. Pertama potensi, yang kedua kesadaran, yang ketiga keengganan, yang keempat menolak. Keengganan bukan berarti dia tidak mau, berarti bukan berarti tidak mau gitu. Dia mau tapi masih enggan gitu. Masih banyak timbang-timbang dan lain sebagainya. Padahal kan zakat dengan sholat itu sama. Wajib. Levelnya kan sama. Ya betul. Wa aqimus shalah wa atuz zakah kan. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Karena sholat itu pencegahan dari perbuatan keji, mencegah, preventif. Sementara zakat ini bisa mengikat manusia tergantung kepada harta. Nah, jadi kalau manusia sudah bergantung kepada harta, kalau manusia tidak bisa mengantisipasi kehidupannya dengan segala macam bentuk dosa, ya manusia itu menjadi manusia pendosa. Jadi makanya ada namanya preventif, ada yang namanya bagaimana manusia itu tidak terikat dengan harta. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi pengumpulan ASN itu potensinya kurang lebih 17 miliar. 17 miliar per tahun. Nah, kalau kita keluar dari non ASN, penelitian 2018 dari Winsus Karyau itu menyebutkan kurang lebih 327 miliar per tahun. Wow. Selain ASN. 2000 include ASN. Itu termasuk 2018. Nah, berdasarkan yang sudah diteliti ini. Berdasarkan yang sudah diteliti loh. Jurnal itu. Iya. Bukan kaleng-kaleng gitu. Bukan perkiraan. Iya.
Dan yang bicara ini pun insya Allah orang akademik gitu ya. Iya. Baca jurnal dan lain-lain. Itu 2018. Pengumpulan di Indragiri Hilir itu totalnya adalah 327 miliar per tahun. Saya agak apakah bacaan saya ini saya tolak gitu. Ada penelitian dari Puskas Basnas, Pusat Kajian Basnas, tahun 2022 menyebutkan bahwa potensi zakat di Indragiri Hilir itu adalah 865 miliar. Wow. Itu kalau sempat dapat semua, separuh aja 400 miliar. Insya Allah tak ada lagi orang-orang yang cari-cari sampah. Mungkin itulah mengapa di zaman kekhalifahan itu kan memang wajib dan tidak ada namanya tuh, bahkan banyak orang yang sepengetahuan saya orang menolak zakat atau menolak sedekah gitu karena udah pemerintahan mengatur itu gitu. Itu. Nah, itu potensi, bayangkan potensi yang harus dikumpulkan itu 865 miliar untuk Indragiri Hilir. Untuk Indragiri Hilir. Walaupun kadang-kadang sebenarnya saya menolak dengan hasil Puskas Basnas. Tapi yang meneliti ini kan Pusat Kajian Basnas RI. Kan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng lagi kan? Nggak ngadi-ngadi. Entah dari mana mereka mengumpulkan data itu. Tapi pada intinya Indragiri Hilir jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain memang zakat ASN lebih dominan dibandingkan dengan zakat non ASN. Walaupun ada ya sekitar 3 hari yang lalu ada yang berzakat itu 20 juta. Ada yang berzakat itu 5 juta, ada. Kalau yang 20M tadi memang ada, saya mau kenalan boleh? Juga ya. Berapa penghasilannya itu? Jangan-jangan 271. Oke. Nah, jadi kita stressingnya kepada pengumpulan. Nah, dalam kenyataannya saya merasakan sendiri ya, bahwa mungkin dari sisi tingkat kesadaran ketika diajak untuk berzakat, tentu kan ini masalah pengumpulan kan. Distribusi itu sangat bergantung kepada pengumpulan. Iya. Kalau pengumpulannya banyak, distribusinya juga banyak kan? Betul. Jadi kita kadang-kadang apakah menjadi problem atau bagaimana gitu. Ketika diajak mengumpulkan zakat, ya ada yang merespon, ada yang tidak merespon. Tapi ketika minta distribusikan zakat, itu terkesan, mohon maaf dalam tanda petik gitu, memaksa. Nah, jadi ini yang tak balance lah itu ya, tak seimbang antara pengumpulan dengan pendistribusian. Walaupun dengan angka 4,3, 4,4 M per tahun, cobalah lihat. Kita dalam proses pendistribusian, walaupun ini bukan bidang saya melihat sendiri. Dalam Ramadan ini saja, kita sudah mendistribusikan zakat dalam bentuk zakat konsumtif ya, dalam bentuk uang itu diperkirakan satu kecamatan itu mendapatkan 40 orang. Nah itu kita pukul rata ya. Mustahiknya iya. Mustahik. Satu kecamatan ini di Ramadannya ya. Nah, itu mendapatkan 40 orang. Kali kan 20. 800 orang mustahik yang mendapatkan manfaat zakat dari para ASN dan muzaki selain ASN yang berzakat di Basnas. Artinya apa? Karena ada sebuah lembaga dengan pengelolaan yang profesional ya, dan resmi. Modern, resmi, 800 orang. Itu yang memang tepat sasaran. Nah, tepat sasaran kita cari di seluruh Indragiri Hilir. Saya ada beberapa titik ketika mengikuti Bapak Bupati dalam rangka Safari Ramadan. Ya, saya sendiri sebagai pendamping beliau untuk menyerahkan zakat. Yang kita temukan ada yang lumpuh, orang tua. Tidak yang kita jumpai ada orang yang matanya tak bisa, saya nggak bisa lihat Pak, ngomong depan kita. Itulah yang kadang-kadang kita miris gitu ya. Tapi bagaimana, memang itu sunatullah. Ada miskin, ada kaya. Ya kalau ada miskin, ada kaya, penemunya adalah
orang kaya bantu orang miskin. Ya. Kalau dengan zakat tentu lewat lembaga zakat yang resmi. Apa tadi saya bilang bahwa zakat mal itu kalau kita kembali kepada catatan sejarah kan tidak ada diserahkan secara pribadi zakat mal. Hari ini kan orang kadang-kadang mohon maaf apakah dia menyadari atau tidak, dia punya perusahaan, dia berzakat secara pribadi, dia undang para mustahik itu ke rumahnya, mengantri orang di rumahnya, berjam-jam, berpanas-panas, berkeringat-keringat, Ramadan lagi umpamanya. Apakah itu tidak menimbulkan mudarat? Coba dititipkan saja lagi ya. Berebut. Dilempar pula lagi itu. Tidak pula satu-satu kan. Dapat 25 juta, dipecahkan uang 50.000 per orang. Itu berapa masyarakat yang harus dikasih? Ngantri panjang, berebut, terinjak-injak. Kalau di lembaga Basnas kita tidak seperti itu pendistribusiannya. Oke. Nah, jadi itu maslahat gitu. Jadi kalau ada mengatakan Pak Ustadz, zakat itu kan harus sampai haul dan nisab. Betul. Haul dan nisabnya per tahun kan? Minimal 85 gram emas kalau di uang diemaskan gitu. Yang penting bukan masjul gitu kan. Pertanyaannya adalah selama 1 tahun itu orang-orang miskin ini apakah mereka makan tuh di akhirnya? Oh iya ya. Karena pendistribusiannya di akhir. Pendistribusian taruhlah Ramadan. Sampainya haul dan nisab itu Ramadan. Tahunnya sampai per tahun, nisabnya ukurannya sampai pada bulan Ramadan. Dari bulan Syawal sampai ke bulan Sa'ban itu mereka makan atau tidak? Iya betul. Itu yang pertama. Jadi di situ pertimbangan maslahatnya. Yang kedua, kalau hasilnya 25 juta per tahun. Ada hati kita ini ketika nak mengeluarkan 25 juta per tahun itu berat. Maka kita cicil secara kredit per bulan kan? Pembayarannya. Oh iya. Sama dengan beli mobil. Iya. Atau beli motor kan? Mana kira-kira enak kredit dengan cash rasanya? Kalau orang banyak duit tentu enak cash lah. Tapi bagi yang kredit terasa lebih ringan, walaupun 2 kali lipat. Ringannya itu terasa. Jadi ada kemaslahatan kedua, meringankan orang yang kaya, orang yang sudah wajib zakat dengan cara menyicil per bulan. Kalau ditotalkan umpamanya dia dapat 10 miliar. 2,5% 10 miliar berapa ya? Halo penonton, ayo, ini kita kan gak ada yang pandai matematikanya nih. Pada minus semua kayak ya. Minus ya. Jadi 2,5% dari 10 miliar ya. Iya. Ya itu kan 250 juta. 250 juta. Kita kasihkan. Terasa beratnya. Oh iya. Tapi kalau kita cicil per bulan 250 juta bagi 10, 25 juta kan? Nah, kalau bagi 12 berarti sekitar 20 juta. 20 juta per bulan. Kalau penghasilannya tadi berapa? 10 miliar ya. 20 juta per bulan dititipkan. Dengan 20 juta per bulan yang dititipkan tadi, atas nama kewajiban si muzaki ke lembaga yang resmi, baik swasta ataupun negeri plat merah, maka uang 20 juta ini ketika ada orang membutuhkan dari asnaf yang 8, dia berjalan. Ketika dia berjalan, kewajiban bagi si mustahik termasuk amil adalah berakat dia. Artinya aku bayar zakat kepada Basnas sebesar sekian. Semoga agar supaya Basnas nanti dapat menyerahkan kepada yang berhak. Itu kan diterima oleh Basnasnya sebagai amil, sebagai mustahik itu. Mustahik pertama kan. Nah, setelah selesai akad itu ada doa. Karena jadi setiap pendistribusian ada akad seperti itu. Pengumpulan. Pengumpulan ya. Setiap pengumpulan zakat datang ke Basnas itu ada doanya. Walaupun belum lunas selama setahunnya itu. Iya, walaupun belum lunas. Nah, bayangkan doa itu kalau kata salah satu direktur yang ada di pusat ya, direktur di Basnas RI, dia mengatakan perintah kepada Nabi itu wasalli alaihim. Inna sholataka sakanun lahum. Doakan mereka para muzaki yang membayar zakat. Kenapa? Inna sholataka sakanun lahum.
sesungguhnya doamu itu akan menenangkan mereka. Nah, jadi si pengumpul ini, saya sebagai waka satu itu mendoakan siapapun yang berzakat. Nah, kata direktur itu, doa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah pada waktu itu ya. Tentu sekarang kan kami ikut bayang-bayangnya Nabi nih, atas perintah Allah ya, atas perintah Allah, sama dengan tongkatnya. Tongkat siapa? Tongkatnya Nabi Musa. Karena fadrib bi asakal hajar. Kau pukulkan tongkatmu ke batu itu. Kan sama perintahnya. Wasalli alaihim. Artinya apa? Kau doakan mereka yang berzakat itu, kau doakan. Sementara Nabi Musa diperintahkan, kau pukulkan tongkatmu ke batu itu. Kan sama-sama perintah. Yang memerintah itu kan zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi salli alaihim itu, kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa yang agak berat, salah satu mukjizat. Jadi orang yang berzakat itu mendapatkan doa dari baginda Rasulullah. Tentu Rasul tidak lagi sekarang. Orang-orang yang mengurus perzakatan itu dan doanya sama. Melanjutkan dan doanya sama. Dan apakah kira-kira doa itu tidak diterima oleh Allah? Cobalah diteliti. Adakah orang yang berzakat itu miskin? Tak ada. Begitu kira-kira Mas. Bolehlah kita minum. Boleh. Ini disclaimer, kita podcastnya malam ya, setelah sholat tarawih. Jadi mana tahu nontonnya ini pada saat siang bulan Ramadan, jangan keganggu gitu puasanya. Iya ya. Maaf ya. Para penonton ya, kami ini malam gitu. Jangan pula salah paham gitu. Ini nggak puasa nih Ustadznya ya kan. Oke, jadi begitu mulianya sampai doa yang diucapkan oleh mustahik pertama itu iya kan? Yaitu dari Basnas. Itu sama dengan doa yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan levelnya sama dengan tongkat Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk memukul batu. Artinya menjadi laut itu menjadi terbelah. Nah, dan kita tetap berpesan kepada si mustahik lain ya. Orang miskin datang ya, level 1, level 2. Tolong Bapak Ibu doakan para mustahik, para muzaki kita agar supaya mereka bertambah rezekinya, berkah rezekinya, tenang berkeluarga. Itu doa orang miskin loh. Doa orang yang berhak langsung dapat jawaban dari Allah. Nah, kekuatannya kita kan ada 5 pilar kan. Salah satu pilar dunia ini bisa tegak dah bidakwatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Baru tegak dunia ini. Nah, tadi saya sedikit bertanya terkait yang dicontohkan oleh Bapak. Tadi ada janda yang datang misalkan ke Basnas ingin meminta zakat begitu. Nah, ini sebenarnya untuk orang-orang umum yang ingin berzakat itu apakah memang saya ini mungkin ada yang memang mustahik yang merasa dia seorang mustahik dan berhak menerima zakat, apakah langsung datang ke Basnas begitu saja atau bagaimana? Atau memang ada amil-amil yang di setiap daerah atau yang mengurus itu? Oh gitu. Jadi kalau kita bicara siapa yang harus datang, ya tentu dia harus merasakan kalau dia itu mustahik. Ya. Apakah harus ke Basnas atau tidak? Ya kalau sampai hari ini memang ke Basnas. Walaupun kita punya ada di bawah lagi, itu di kecamatan, di masjid atau desa namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat. Tapi di situ kan bahasanya unit pengumpul zakat. Pengumpul dia. Iya. Setelah dia kumpul dia serahkan ke Basnas. Iya betul. Kecuali kalau nanti Basnas perintahkan, silakan distribusi. Jadi dan itu kita lakukan. Jadi unit pengumpul zakat salah satunya saya sebut saja daerahnya. Daerahnya adalah Sapat. Di sana ada namanya Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah itu adalah unit pengumpul zakat masjid. Masjid besar namanya, masjid kecamatan. Baru-baru ini dia setor ke kita 21 juta. Per tahun dia setor ke kita. Dari 21 juta itu nanti hak daripada pengurus unit pengumpul zakat itu 12,5%. Haknya? Hak si unit
pengurus UPZ tadi. UPZ itu 12,5%. Dipergunakan untuk mereka, untuk operasi biaya operasional. Biaya operasional mereka 12,5%. Jadi kalau 20 juta lah kita anggap ya, 12,5%, 20 juta itu apa? 12. Matematika lagi. Nah iya. Kalau 10 juta kita anggap sajalah 10% kan 1 juta. Kalau 12,5% kan tentu 1.250.000. Ya, betul. Kalau 20 juta berarti 2,5 juta. Nah 2,5 juta itulah hak si pengurus UPZ itu. Nah mereka apakah bisa untuk mendapatkan mustahik? Bisa. Jadi UPZ yang ada di kecamatan atau di masjid, mereka bisa rekom, Pak. Kami punya. Nah, rekom dia harus dapat restu dari Basnas. Ke wakil Waka 2 tadi. Yang Waka 2 itu. Nanti dia tugasnya ngobrol sama Waka 2. Kami dapat duit. Contoh ya, saya contohkan saja lah nih. Masjid Sapat itu, Masjid At-Taubah itu. Dia dapat duit 21 juta. Kami kasih tahu Bapak punya hak ambil 12,5%, sisanya Bapak distribusikan. Nanti masuk KTP, masuk KK, laporkan ke Simba, selesai. Jadi kalau ada masjid mengatakan kalau nanti kita laporkan ke Basnas, nanti Basnas ngambil duit, tidak Bapak. Nah, ini ada info atau kabar angin seperti itu. Bukan angin aja yang ngasih tahu, topan. Lebih kuat lagi. Iya. Jadi itu sebagai salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Bahkan kita punya program namanya zakat muqayyad. Zakat muqayyad. Zakat muqayyad itu Mas Zul datang ke Basnas, bayar zakat pribadi sebesar 10 juta. Tapi Mas Zul punya nama untuk diusulkan. Keluarga mungkin. Keluarga yang memang pas untuk mustahiknya. Nah, silakan. Dan ada orangnya seperti itu. Dan itu apakah memang langsung diterima atau ditelaah lagi sama Waka 2? Biasanya ditelaah. Tapi tentu dipertimbangkan. Yang menyerahkan ini tentu sudah mempertimbangkan pula. Jadi seharusnya idealnya kan tetap ditelaah. Dalam kajiannya tetap ditelaah. Nah, tapi pada intinya kan boleh. Jadi saya sedekah 10 juta. Zakat ya. Saya berzakat 10 juta. Nanti saya bilang ini orang-orang yang saya rekom. Saya serahkan. Nanti ditelaah, ini pas, ini cocok, ini cocok. Yang penting ada KTP-nya. Nah, biasanya dilengkapi dengan SKTM ya. Surat keterangan tidak mampu. Ya, dia ada 2 itu. Ada surat keterangan tidak mampu, dan ada surat keterangan tidak malu. Tidak malu ini yang padahal dia mampu tapi tetap mau juga. Cuma karena dia tidak malu. Itu yang menerbitkan siapa tuh? Ada sama. Sama. Pemerintah juga yang menerbitkan. Iya. Ada aja ya. Oke. Jadi enggak, kita bikin ngiler orang. Tapi kalau saya memang lebih ngiler kalau puasa itu air putih ketimbang yang berwarna-warna atau lapar itu memang lebih ke haus sih ya. Apalagi sekarang kan cuaca ekstrim nih, panas. Luar biasa. Oke. Mohon maaf sebelumnya gitu. Ya, mohon maaf. Dan sesudahnya gitu. Oke. Jadi ada yang memang ingin berzakat secara pribadi dan punya rekom mustahik, silahkan. Ya, itu namanya zakat muqayyad. Zakat terikat namanya. Sama dengan sedekah. Sedekah juga ada yang namanya sedekah terikat. Ke Palestina. Oh iya, itu kan sedekah terikat. Itu jadi list pertanyaan saya. Ini belum tanya udah dijawab aja nih. Dia kan kita sehati. Oh iya. Tadi mau WA nih, mau WA. Ya. Jadi dan Ustadz juga mau WA juga. Rencananya begitu. Pasti tuh, sudah duluan dia. Makanya saya bilang. Rupanya lebih duluan hati saya gitu ya. Ya kalau nanti bertarung hatinya bentrok lah ya. Maka harus ada yang lebih duluan. Oke. Siap. Namanya gayung bersambut. Palestina tadi. Ya. Dan saya lihat juga setiap bulan ya, bukan
ada rutin gitu yang didistribusikan oleh Basnas Inhil ke provinsi, ke Basnas provinsi gitu, yang dan angkanya juga lumayan besar. Jadi lembaga resmi dalam rangka untuk menyalurkan zakat menyalurkan sedekah terikat ke Palestina itu adalah Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia sampai keturunannya itu Ke kabupaten. sampai ke kabupaten. Nah, Indragiri Hilir kebetulan waktu itu kan kita menggandeng Profesor Ustadz Abdul Somad kan. Oh iya. Nah, dalam rangka untuk menggalang dana Palestina. Salah satu kecamatan yang luar biasa itu sampai 50 juta. 50 juta. Jadi kita tetap menerima itu. Sampai sekarang. Sampai saat ini. Sampai sekarang, tapi berbunyi di situ sedekah terikat untuk Palestina. Boleh diikat begitu. Nah, jadi sedekah ada terikat, zakat pun ada terikat. Dari bidang pengumpulan ya, ini ceritanya bidang pengumpulan. Nanti kalau sudah terikat itu pendistribusian tidak bisa mengganggu. Tetaplah kalau ke Palestina ya berangkat ke Palestina uangnya. Termasuk zakat kan? Zakat yang terikat itu Wakadua, wakil ketua 2 bidang pendistribusian, tetap merekomendasi orang-orang yang sudah direkomendasi oleh yang berzakat tadi. Dan kalau di Inhil sendiri, apakah banyak yang merekomkan atau memang dari Basnas yang mencari? Kami lebih nyaman kalau direkomkan. Karena kita punya skuad yang terbatas gitu. Pimpinan ada 5. Sementara di bawah pimpinan itu ada sekpel, sekretaris pelaksana, kemudian ada staf bidang pengumpul, staf simba, ada bendahara, ya, ada auditor internal, ada auditor syariah. Itu kan ada semua, auditor internal ada, auditor syariah ada, kemudian ada staf umum. Ini tidak mampu untuk mengcover Indragiri Hilir yang berjumlah 800.000 jiwa loh. Iya, belum lagi luas geografisnya. Belum lagi luas geografisnya, operasionalnya berat. Nah, kalau ada yang merekom, kami sangat senang sekali. Dan biasanya itu rekomendasinya dari pribadi kah atau memang dari pemerintah kecamatan yang memang kalau kan ada data-datanya itu pribadi. Ya, kalau yang berarti setiap kecamatan tuh yang Ramadan ini yang kita dapat tadi yang mustahiknya ada yang itu. Prosesnya dari apa? Dari pemerintah setempat. Nanti bermuara ke camat kan. Itu yang zakat bukan pribadi, yang bukan zakat muqayyad. Kalau yang zakat pribadi ASN. lebih diingin lebih memudahkan itu yang memang direkomendasikan oleh yang berzakat, si muzaki muqayyad itu sendiri. Oke, muqayyad tadi. Dan memang selama ini usulan mustahiknya pas semua, tidak ada dong pas. Tidak ada yang memang udah ntar aku zakat terus dikembalikan lagi jadi namanya orang-orang itu juga nggak aman-aman aja berarti. Sejauh ini mereka pun tentu mau menjaga integritasnya, baik dengan sesama manusia ataupun dengan Tuhannya kan. Itu kan integritas tuh. Kalau berbohong juga berzakat itu problem itu kan. Betul. Nah, untuk yang para muzaki yang memang ingin berzakat di Basnas, ini ada syarat-syaratnya kah atau bagaimana? Begitu? Syarat seperti apa? Ya, barangkali ada syarat khusus lah barangkali. Ribet kah atau bagaimana daripada ketimbang mereka, karena kan memang ini selama ini kita lihat apalagi selama safari Ramadan ini kan memang sasarannya memang tepat nih. Nah, jadi tidak bagaimana? Ada syaratnya. Langsung saja ke Basnas begitu. Seperti yang disampaikan tadi mengisi formulir gitu. Mau langsung, mau tidak langsung boleh. Kalau tidak langsung ada QRIS. Ada nomor rekening. Iya. Kita punya muzaki yang gitu tuh. Jadi orang yang pertama sekali berzakat, apakah muzaki pribadi, pemberi zakat pribadi itu akan diberikan kartu namanya NPWZ. Nomor pokok wajib zakat. NPWZ, bukan NPWP kan. Nah, kemudian dimanapun dia berzakat, yang penting ada KTP-nya, karena kita akan laporkan secara SMS tadi lewat handphonenya. Terima kasih telah berzakat. Terima kasih telah berzakat. Jadi bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung kita punya 2 rekening di BRK Syariah dan di Bank BSI, Bank BSI.
Bank Syariah Bank Indonesia. Syariah Indonesia. Jadi yang tidak langsung tentu dia berzakat melalui rekening. Oke. Nah, kalau yang langsung tentu dia berzakat datang ke Basnas dan tidak ada bersyarat, bilang aja saya mau berzakat. Nanti akan ada staf pengumpul kita, staf yang sekaligus menerima, mencatatkan itu, sekaligus nanti mendoakan. Jadi tidak ada syarat khusus itu. Yang penting lapor aja sama stafnya yang ada di depan gitu kan. Saya mau masuk. Via online juga bisa. Via online juga bisa. Yang penting ada nomor rekeningnya. Wow, jadi berbuat baik itu rupanya sangat mudah ya. Iya. Dan ada lagunya tuh kan? Betul. Berbuat baik. Entah yang tadi tidak. Berbuat baik sangat mudah, ada lagunya ya? Ada. Kita cari aja nanti. Oke, siap. Yang di googling aja. Jadi itu tadi, berbuat baik itu sangat mudah, di mana saja, kapan saja. Dan yang memang pasti dan secara resmi, Basnas ini adalah sebuah lembaga non-struktural resmi dari pemerintah untuk pendistribusian pengumpulan zakat. Iya. Gitu. Dan satu sisi berbuat baik itu harus egois. Karena jangan mikirkan yang lain. Kita hanya punya kewajiban berzakat kan? Iya. Setelah berzakat habis kewajiban kita. Tak usah dipikirkan nanti zakat itu mau sampai kemana. Itu bukan urusan kita. Itu yang saya bilang egois. Iya. Kecuali untuk anak-anak kita yang minta-minta itu perlu sedikit mempertimbangkan untuk mensedekahkan uang kita. Karena kita temukan fakta di lapangan, ketika mereka dapat duit, mereka ngelem. Oke. Tapi tak mungkin pula ada orang berzakat ke Basnas sampai di sana. Basnasnya distribusikan ke preman-preman. Iya. Begitulah kira-kira. Jadi mudah untuk berbuat baik, ego pun boleh untuk berbuat baik. Dalam rangka untuk menyelamatkan hati kita. Kita ini kalau sudah umpamanya bersedekah, nanti dibawa kemana ya duit saya? Nyusahkan hati kita namanya itu. Jadi overthinking. Sampai ke negative thinking nanti. Jadi overthinking. Oke. Nah, closing katanya emang udah 30 menit ya kita ngobrol ya? 1 jam? Astagfirullahaladzim. Bahaya. Pakai dua sesi lah. Oke, nanti kita lanjutkan lagi mungkin ya. Nah, sebelum itu mungkin apa ada hal yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Indragiri Hilir atau penonton kita yang ada di rumah? Baik, para penonton yang setia, yang berbahagia, para penonton yang mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dari keberkahan Ramadan ini. Amin. Kami dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir mengajak kita bersama untuk berzakat ke Basnas Kabupaten Indragiri Hilir, dan dari siapa saja kami akan tetap melayaninya. Cuma kalau sekarang secara langsung, sekarang ya maksudnya mulai hari Jumat sampai dengan Idul Fitri, kita hanya melayani zakat fitrah. Jadi zakat fitrah bisa kita bayarkan ke Basnas. Zakat mal sepertinya kalau untuk penerimaan masih bisa, tapi pendistribusian kita batalkan. Nah, di sisi lain perlu kami sampaikan di sini, selain pengumpulan, selain pengumpulan, Basnas juga buka rumah singgah dalam bentuk pendistribusian. Rumah singgah Basnas yang ada di Jalan apa namanya itu? Jalan Bunga. Yang ke rumah sakit ya? Bukan, yang jalan menuju ke pelabuhan. Iya. Bukan Jalan Bunga itu. Itulah pokoknya. Pokoknya jalan menuju ke pelabuhan dan itu pelabuhannya rumah sakit. Posisinya di sebelah kiri kalau dari sini. Kalau nanti dari pelabuhan posisinya di sebelah kanan ada rumah singgah. Rumah singgah itu tadi laporannya full, tapi besar kemungkinan hari Minggu ditutup gitu. Karena kita kasihan juga dengan yang menjaganya. Tapi siapa saja yang ingin datang ke rumah singgah, di sana akan digratiskan kamarnya, mandinya, AC-nya, TV-nya, termasuk digratiskan makan siang dan makan malam. Kecuali sekarang tak ada makan siangnya dan hanya ada makan malamnya. Sahur dan berbuka. Ya. Dan yang ketiga, kami ucapkan terima kasih ya, terutama kepada Mas Zulkifli beserta kru yang sudah mengajak kami di podcast 1000 Farid gitu. 1000 Farid. Ya, semoga podcastnya semakin berjaya
mendunia dan menjadi salah satu tren untuk orang-orang menyampaikan gagasan-gagasan. Dan saya siap menyampaikan gagasan yang baru dari sisi yang lain. Oke deh kalau begitu, panjang closingan nih bro. Ya. Dan gak kerasa 1 jam rupanya, ini podcast terlama nih. Masya Allah, Masya Allah. Biasanya kita 30 menit paling mentok, 40 lah. Ini rupanya 60 menit ya. Wow, luar biasa. Udah melampaui batas. Itu karena keasikan ngomongnya, ngobrolnya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan pada Dr. Junaidi yang telah berkenan hadir mau berbagi cerita kepada kita di podcast 1000 Parit pada hari ini. Dan mungkin nanti kita akan ketemu lagi di tema-tema yang lain. Karena Bapak sendiri kan punya banyak jabatan. Mungkin bisa berbicara tentang pendidikan, tentang Islam, tentang ekonomi syariah mungkin juga. Siap. Oke, nanti mungkin akan siap kita undang lagi. Berdistribusi untuk mengembangkan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Oke deh kalau begitu. Nah, akhir kata kita berdua pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaian yang tidak pada tempatnya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast 1000 Parit.